Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ba'du. Yang kita cintai bersama Ustadz kita, Dr. Agus, Bapak Ibu sekalian, anggota Golden Habit Forum, yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah. Kita bersyukur kita dimudahkan setiap hari Sabtu pagi kita bisa hadir untuk silaturahmi walaupun melalui dunia maya. Dan mohon maaf Hmm. saya terlambat, Prof. Partino Ya. sedang memudahkan untuk bisa sholat syuruk. Karena rumah saya terdekat sekali dengan masjid, maka sayang kalau kesempatan yang luar biasa Allah berikan itu saya sia-siakan. Itu salah satu upaya saya untuk merawat yang sebulan kemarin kita sudah dididik oleh Allah. Sepakat apa yang disampaikan Prof. Patino, bahwa sebulan yang lalu kita dididik sedemikian kuat, sedemikian keras, sedemikian disiplin. Hanya saja memang ada di antara kita, termasuk saya, itu setelah apa ya, 1 bulan itu agak mengendor itu. Saya kira sangat manusiawi, apalagi kalau kita melihat dan Rasul sampaikan, iman itu entah naik turun. Kadang-kadang naik. Nah, pada saat 1 bulan itu barangkali iman kita tuh di puncak-puncaknya begitu. Tapi begitu lepas Ramadan, kita tentu berharap kepada Allah. Semoga Allah terus memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa merawat bulan-bulan yang betul-betul kita cintai dan kita harapkan. Karena belum tentu tahun depan kita bisa dipertemukan oleh bulan. Itulah yang terus kita rawat, sehingga kita sangat berhati-hati di dalam menjaga hari-hari setelah bulan Ramadan itu. Puasa kita tadi terus kita jaga, dan saya yakin Bapak sekalian, dan kita juga paham, ibadah-ibadah yang kita lakukan karena Allah itu sebetulnya betul, Pratina, untuk kita sendiri. Dan itu banyak 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 kajian-kajian yang disampaikan bahwa ibadah-ibadah kita kepada Allah itu akan mengingatkan kita. Salat misalkan Bapak sekalian. Salat itu kan kita harus melakukan gerakan-gerakan yang sudah ada rukun wajibnya. Apalagi kalau rumah kita jauh dari masjid, itu pahalanya luar biasa. Dari pagi kita bangun sudah beraktivitas, menggerakkan kaki kita, melatih pendengaran kita, melatih mata kita, dan sebagainya, sehingga pada saat kita jalan ke masjid itu kan nilainya sudah luar biasa. Sambil jalan ke masjid kita berzikir kepada Allah, kemudian masuk di masjid kita juga kepada Allah. Pada saat kita sholat itu gerakan-gerakannya luar biasa, Prof. Patno, dari Iya. aspek neuroscience itu pada saat kita sujud luar biasa itu. Pada saat kita sujud itu sesuai dengan hukum gravitasi, maka hampir 10-15% aliran darah otak itu ke otak. Akan terjadi peningkatan yang itu akan meningkatkan rasa kesyukuran kita, rasa kebahagiaan kita, dan sebagainya dan sebagainya. Itu baru satu aspek, belum yang lain. Belum pada saat takbir, belum saat pada rukuk, dan sebagainya. Kemudian pada saat kita merasa, moga-moga Bapak Ibu kita sudah mulai me, mulai menambah. Allah tawarkan kepada kita pahala selama 6 hari これはここに来ると、puasa Syawal. Ya. もみやちま。Puasa itu kan akan menambah daya imunitas kita, menambah kebahagiaan kita, memberikan waktu yang cukup untuk sistem pencernaan kita itu istirahat lebih lama. Sehingga pada saat sistem pencernaan kita istirahat lebih lama, maka akan terjadi proses pembaruan sel-sel tubuh, rejuvenasi, ya, jadi terjadi pembaruan sel,
Dan itu tentu akan lebih baik dibanding kalau kita tidak puasa. Karena pada saat kita tidak puasa itu luar biasa Bapak Ibu. Kerja sistem pencernaan kita. Kalau misalkan pada saat kita makan, barangkali pernah saya sampaikan juga, saya pertegas lagi, pada saat kita makan jam 7 Bapak Ibu, 4 jam itu sampai di lambung. 4 jam lagi sampai dosa diserap. Jadi selama 8 jam itu makanan yang kita kunyah itu baru diserap tubuh. Sementara kalau kita tidak makan, kalau kita makan biasa, jam 7 kita makan, harusnya jam 3 kita mulai makan. Apa yang terjadi? Jam 1 kita sudah makan. Jadi betapa susahnya, betapa capeknya sistem pencernaan kita itu. Pada saat kita puasa, jam 4 kita puasa, kemudian jam 12 itu mulai diserap. Jam 12 sampai jam 6, 6 jam itu istirahat apa itu? Coba bayangkan. Kita pada saat kita kerja ya, di bank, di perguruan tinggi, di rumah sakit, itu kan kita kerja ada jeda untuk istirahat. Jam 12 sampai jam 1 istirahat. Untuk apa? Untuk memulihkan tenaga kita. Sama dengan sistem pencernaan kita. Itu baru puasa. Belum kalau kita ngaji. Mengaji itu kalau ya kita dengan murotal yang bagus ya. Kalau kita dengar misalkan ya kita di masjid yang imamnya itu apa ya cara bacanya nafsu benar ya itu kan enak sekali. Nah pada saat itulah kita tubuh kita itu mengeluarkan hormon-hormon, mengeluarkan endorfin, endorfin itu morfin endogen yang itu membuat kita menjadi tenang, menjadi lebih apa ya, lebih bahagia dan sebagainya. Belum lagi kalau kita apa namanya sedekah. Dan ini juga Ibu Bapak pernah saya sampaikan. Mohon maaf saya sampaikan lagi. Dan itu diteliti di Amerika. Orang yang sedekah itu ternyata gambaran apa ya gelombang otaknya itu seperti gelombang otak orang sedang bahagia. Jadi sekelompok anak diberikan uang saku, dicek sama. Kelompok yang lain juga diberikan uang saku oleh orang tuanya sama. Dicek gelombang otaknya seperti gelombang otak yang orang yang sedang berbahagia gitu. Kelompok yang satu setelah diberikan uang saku oleh orang tuanya itu untuk diri sendiri, untuk beli sepatu, untuk beli tas dan sebagainya. Yang kelompok kedua, anak yang diberikan uang saku oleh orang tuanya. Kemudian uang saku itu untuk orang yang lain, membantu panti jompo, membantu orang yang tidak mampu, itu ternyata gelombang otaknya beda. Jadi anak-anak yang diberikan uang saku kemudian untuk dirinya sendiri itu dicek gelombang otaknya biasa-biasa. Dan ternyata anak yang diberikan uang saku untuk orang lain, siapapun itu, ternyata gelombang otaknya itu seperti orang berbahagia. Nah, pesan apa yang kita bisa dapat di penelitian yang dilakukan di Amerika ini? Ternyata kalau ingin bahagia, maka bahagiakan orang lain. Dan itu Quran yang jadi pada saat kita berbuat pada orang lain, pada dasarnya kita berbuat kepada diri sendiri. Luar biasa. Jadi ternyata Quran itu belum lagi Bapak Ibu kalau tadi Ustadz eh, Propartino pagi kita mengkaji Quran. Ya sebelum subuh kita baca setengah juz misalnya atau berapa halaman. Sore itu kalau kita disiplin Bapak Ibu, ya 1 hari itu insya Allah bisa kok. Apalagi kalau Bapak Ibu itu kan berangkatnya memang dari sononya sudah Islam gitu. Jadi sering saya sampaikan, Ustadz Agus Prapartino, saya sampaikan sering itu. Jadi kalau jadi orang Islam itu tidak baik, menurut saya rugi. Itu kunci itu. Ya, karena saya pernah mengalami yang di sana ya. Hampir 18 tahun saya kalau minggu ke gereja, bapak ibu saya bikin gereja macam-macam. Tapi alhamdulillah Allah memberikan hidayah yang luar biasa bagi saya. Kenapa? Ibu saya itu saya selamkan umur sudah Yosua 71 tahun. Yang itu saya sudah tidak punya harapan lagi. Ternyata Allah memberikan sesuatu yang insya Allah nanti saya akan ketemu bapak ibu saya di surga. Begitu. Jadi sekali lagi kalau jadi orang Islam itu tidak bagus, rugi, rugi betul. Kenapa? Jalan menuju baik, jalan menuju baik kan hampir semua dari bangun dari saat tidur sampai tidur lagi itu wap ada saja semua. Itu nggih Prof Partino ini
sekedar testimoni, moga-moga bisa memberikan semangat kepada kita. Mari Bapak Ibu, setiap Sabtu kita bertemu walaupun dengan daring, tapi insya Allah ini media yang luar biasa karena memang kalau kita baca di Golden Habit itu kan minimal dalam 1 minggu kita bisa ikut pengajian seperti begini, belum yang lain. Untuk apa? Untuk merawat hati kita, ya, untuk merawat hati kita. Moga-moga terus kita bisa bersatu, kita bersama walaupun dengan di lewat dunia maya, kita saling mendoakan. Kalau di dunia setiap Sabtu kita dipertemukan Allah, maka insya Allah pada saat nanti di sana, di surganya Allah, kita bisa ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh.